Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat TV 10, kembali berjumpa dalam program Bincang Psikologi Anak. Bersama saya Carla Ratna. Kali ini dari studio TV 10 hadir bersama psikolog kita. Beliau adalah merupakan psikolog anak di Yayasan Pendidikan Islam Diponegoro, Surakarta. Iya. Assalamualaikum Bunda Tarika. Waalaikumsalam Kak Nana. Sehat Bunda? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Kita kembali berjumpa Bunda di Bincang Psikologi Anak, kembali menemani ayah bunda, sahabat TV 10 yang belum menjadi ayah dan belum menjadi bunda. Siapa tahu mau belajar parenting ya Bun ya. Karena kenapa kita harus belajar parenting? Karena pola asuh orang tua itu sangat mempengaruhi perkembangan fisik dan juga mental anak ya Bun ya. Oleh karena itu ilmu parenting sangat penting untuk dikuasai oleh orang tua. Ini akan menghindarkan orang tua untuk menerapkan pola asuh yang salah yang dapat membuat anak itu kecewa kepada orang tua, atau lebih parahnya bisa mempengaruhi masa depan anak. Makanya kita harus belajar parenting. Belajar parenting sejak dini juga tidak apa-apa. Betul sekali. Mempersiapkan nanti kalau jadi orang tua ya Bunda ya. Oh iya, kita juga mengundang Anda sahabat TV 10, Anda bisa curhat ya. Bisa curhat tentang masalah yang dihadapi putra-putri Anda atau masalah Anda selama mengasuh putra-putri Anda. Silahkan nomor WhatsApp yang tertera di layar ini. Kami undang Anda untuk bergabung lewat WhatsApp, mencurahkan hati Anda, keluhannya. Keluhannya silahkan dicurahkan di nomor WhatsApp yang tertera di layar. Nanti kita akan bahas untuk episode yang berikutnya gitu. Dan siapa tahu juga Anda beruntung mendapatkan voucher konsultasi gratis dari psikolog kita. Bunda, langsung saja untuk tema hari ini saya ambilkan dari WhatsApp yang sudah masuk. Nah, kebetulan ini ada Kak Putri dari Yogyakarta. Assalamualaikum. Ini ada di layar ya, kita tayangkan di layar. Saya Putri asal Yogyakarta, izin bertanya kepada Bunda Tarika Isnaning Tias, bagaimana supaya anak kalau marah tidak memukul atau menendang? Sebab anak saya kalau marah sukanya memukul atau nendang orang yang ada di dekatnya. Padahal kami orang tua sudah berkali-kali mengingatkan kalau seperti itu tidak baik. Mohon pencerahannya Bunda. Baik. Bunda Putri dari Yogyakarta. Terima kasih WhatsApp-nya ke Bincang Psikologi Anak. Nah, Bunda Tarika, anaknya Bunda Putri ini, tapi tidak dijelaskan usianya berapa ya ini ya. Tapi kalau marah itu sukanya memukul dan menendang orang yang ada di dekatnya. Padahal sudah sering kali diingatkan oleh orang tua bahwa itu tidak baik. Nah, harus bagaimanakah Bunda Putri? Tapi sebelumnya ini dulu dianalisa dulu oleh Bunda Tarika. Ini apa yang terjadi Bun? Kenapa anak kalau marah pelampiasannya mukul dan nendang orang yang ada di dekatnya Bunda? Baik Kak Nana dan pemirsa TV 10 di rumah. Jadi kayak gini, anak usia dini itu kan dia kan ini ya lagi berkembang, baik itu tadi kan emosi, kemudian ada beberapa perilaku yang mungkin muncul. Salah satunya menendang, memukul dan sebagainya itu ada di istilah psikologinya adalah perilaku agresi. Agresi? Iya, perilaku agresif. Jadi kayak apa sih perilaku agresif itu? Jadi kayak perilaku yang sebenarnya kalau apa namanya istilahnya menyakiti orang lain. Ada di situ ada niatan untuk menyakiti orang lain. Tapi mungkin kayak gini ya tadi ya, itu kan tadi bentuk ekspresi emosi yang mungkin munculnya adalah tadi menendang, memukul orang yang di sekitarnya, belum tentu orang tuanya juga itu, mungkin temannya atau orang lain gitu. Dan itu tapi kalau di agresi ini ada yang harus dibawahi, tidak semuanya istilahnya adalah ada niatan untuk memang benar-benar untuk menyakiti orang lain. Mungkin tadi itu nggak tidak menyakiti orang lain ya, jadi kayak ekspresi emosi yang muncul seperti itu ya adalah salah satunya ada bentuk agresinya adalah memukul sama menendang. Dan seperti itu biasanya ada nih yang memang dialami ketika itu anak itu biasanya ada rasa marah. Yang mungkin apa namanya dari anaknya kayak tantrum itu kan mungkin kayak tantrum itu kan tadi bentuknya tadi yaitu menendang dan memukul. Dan penyebabnya apa sih? Nah, satu penyebabnya yaitu agresi ini biasanya itu ada dari lingkungan di sekitarnya.
coba dicek deh di lingkungan sekitarnya apakah ada yang melakukan hal seperti itu. Jadi ketika menyelesaikan permasalahan, kemudian dia lagi marah, ada yang memukul atau menendang. Mungkin tidak hanya tidak di lingkungan keluarganya, atau coba di lingkungan luar rumahnya, kemudian ada tetangganya atau sebagainya, atau di sekolahnya ada kan. Kalau di sekolah kan sudah dia kan bertemu dengan berbagai anak ya, caranya dia dia mungkin kena imbas dari anak tersebut, akhirnya itu melampiaskannya di rumah. Atau bisa jadi juga tayangan yang ditontonnya. Iya, betul salah sekali. satu faktor yang sekarang lebih ini ya Bun, kadang kan ada anak-anak yang memang di rumah aja, tidak berteman, tidak berkumpul, kok bisa kayak gini. Nah ternyata setelah ditelusuri itu dari tayangan yang ditontonnya. Betul sekali. Jadi kayak kan anak itu imajinasinya tinggi ya. Jadi kalau dia apa yang dia lihat terus ingin nih dipraktekkan. Nah dipraktekkan dia mukul, kemudian menendang. Nah itu jadi bisa juga itu karena tadi faktor lingkungan, faktor tayangan juga seperti itu. Kemudian ada juga nih faktor yang memang dia kayak belum selesai masa tantrumnya, yang kita pernah dulu bahas ya tentang fase bagaimana dia jadi belum selesai masa tantrumnya, jadi dia belum bisa mengelola emosinya. Akhirnya yang muncul adalah yaitu dia di sini kan pengennya marah, akhirnya mukul dan menendang, dan itu menyakiti orang lain. Nah seperti itu. Jadi beberapa faktor yang menyebabkan anak itu berperilaku agresif itu seperti itu Kak Nana. Gitu. Nah itu yang harus kita ketahui dulu sebenarnya faktor penyebabnya itu bisa dari keluarga juga bisa, dari lingkungannya dia pernah melihat seperti itu, atau dari tayangan yang ditontonnya bisa juga. Karena ini tidak spesifik usianya berapa, jadi mungkin analisisnya tidak bisa ini faktor ini karena masih tantrumnya atau gimana gitu ya Bunda ya. Oke, jadi setelah ditelusuri itu tadi penyebabnya seperti itu ya? Iya, jadi penyebabnya apa? Coba dicek dulu apakah ada faktor nih di keluarganya atau di sekolah atau di mungkin tetangga yang sering berbaur atau tayangan media tadi ya. Itu mana sih yang paling mendekati seperti itu. Kemudian yang kedua juga habis itu kita coba cek apakah anak ini dia memukul atau menendangnya itu kita juga lihat responnya. Jadi ketika dia memukul sama menendang, respon kita apa? Apakah kita langsung marah? Akhirnya dia kan juga ikutan nih, aku sekalian itu. Jadi kayak aku ini dimarahin, ya sudah, aku kan tambah emosi ya. Jadinya kayak ya sudah tambah marah dan tambah meledak. Nah, kemudian selesaikan dulu masa istilahnya bagaimana ini, kita kan pernah bahas ya tentang gimana sih cara mengelola emosi anak. Ketika dia mau menendang atau memukul, kita istilahnya cari dulu tempat yang aman biar dia mengekspresikan emosinya agar tidak menyakiti dirinya dan orang lain ya. Cari tempat aman. Iya, jadi kayak mungkin selama ini apakah anak ini belum diberi kesempatan untuk mengekspresikan emosinya. Jadi kalau gitu dipukul, ditendang, kemudian kita langsung marah, akhirnya yang terjadi seperti itu berulang. Jadi kayak dia malah berulang ya Bun. Jadi kayak dia tambah marah kan, tidak diberi kesempatan, akhirnya dia tambah mukul dan sebagainya karena belum selesai itu tadi ya. Iya betul, jadi kayak mengekspresikan emosinya atau istilahnya kayak ngeluarin emosi negatifnya itu. Jadi beri kesempatan gitu untuk anak itu untuk memang mengekspresikan emosinya. Dan kita juga perlu tahu kenapa sih perilaku ini harus dihentikan, atau kita harus segera nih kalau anak seperti segera harus ditangani. Iya, ditangani adalah karena nantinya kalau ini tidak selesai, takutnya adalah ini kan kalau menendang kan kalau orang tuanya mungkin nggak apa-apa ya, masih bisa ditahan dan sebagainya. Tapi kalau menyakiti orang lain, iya, takutnya adalah ketika dia nanti di sekolah nih ada anak yang lebih kecil, akhirnya dia waktu itu ketika itu mungkin pas itu ada lagi marah, akhirnya dia mukul sama nendang, akhirnya itu kan merugikan orang lain. Jadi itu bisa di sekolahnya dia dijauhin teman. Ada beberapa dampak yang memang nanti kasihan anaknya adalah nanti untuk sosialisasinya nanti juga istilahnya menjadi hambatan atau terhambat seperti itu. Jadi kayak jadi memang harus memang diselesaikan. Jadi harus diselesaikan. Nah, ini padahal kan sudah diingatkan berkali-kali Bunda. Jadi mungkin cara mengingatkannya seperti apa? Iya, jadi mungkin karena wajar ya ketika ada orang itu memukul dan sebagainya, kita tahan, kemudian habis itu kita juga marah kan, adek jangan mukul dan sebagainya. Dicubit. Nah, iya.
Nah itu kan malah tambah istilahnya kalau dicubit malah kan responnya malah jadi kekerasan, dia juga melakukan akan hal yang melakukan seperti hal itu. yang sama, akan mencontoh ya. Ya kita coba. Jadi kayak ketika kita mau menyelesaikan itu kita harus lihat dulu nih faktor yang mendekati apa, apakah dari lingkungan keluarganya atau memang ada salah satu yang memang menjadi dia modeling dia untuk kalau aku lagi marah ini mau aku mukul dan sebagainya. Atau juga jangan-jangan atau bisa jadi adalah coba deh cek apakah anak ini memiliki energi yang banyak. Oh, bisa juga karena energi berlebihnya perlu disalurkan ya. Jadi selama ini apakah sudah disalurkan juga? Nah, jadi kalau memang anak itu kan biasanya ada laki-laki ya, dia punya energi yang banyak, pengen pengen rasanya ngeluarin energinya nih, pengen kayak dia dari tayangan TV, kemudian dia lihat itu akhirnya dia coba-coba nih, akhirnya dia itu, nah akhirnya selama ini yaitu jadi dia menjadi yang keluar adalah pada saat emosi adalah bentuk agresinya itu memukul atau karena menendang. Energi yang berlebih. Baik, nanti bagaimana untuk mengatasinya? Semoga juga bisa solusi untuk Bunda Putri dan juga bunda-bunda yang lain yang mengalami hal yang sama, putra-putrinya juga melakukan hal yang sama. Jangan kemana-mana karena Bincang Psikologi Anak segera kembali untuk Anda, tetap di TV 10. Bincang Psikologi Anak dari TV 10 bersama saya Carla Ratna dan juga psikolog kita Bunda Tarika Isnaning Tias. Bunda Tarika, bersyukur sih ternyata responnya Masya Allah ya, banyak sekali bunda yang curhat ke kita. Kemudian juga kita juga masih menyesuaikan dengan tema, kadang yang sesuai kita pilih juga WhatsApp-nya dari sahabat TV 10, tapi kita masih undang sahabat TV 10 yang ingin curhat juga seperti Bunda Putri tadi. Silahkan nomor WhatsApp-nya yang tertera di layar, Anda bisa kirim WhatsApp-nya, keluhan Anda, curhatan Anda, kemudian nanti bisa disimak setiap episodenya, siapa tahu WhatsApp Anda yang kita bahas, atau Anda yang beruntung mendapatkan voucher konsultasi gratis dengan psikolog. Karena kadang anak bermasalah itu bukan hanya anaknya saja loh yang perlu konseling ya, yang perlu konsultasi itu bukan hanya anaknya, bisa jadi orang tuanya ya Bunda. Soalnya kalau apa yang terjadi dengan anak, orang tuanya dulu ini yang harus konsultasi. Oke, bicara dengan tema kita kembali ya Bunda ya. Bunda Putri tadi yang bertanya tentang anaknya yang kalau marah sukanya menendang dan memukul. Nah, tadi terakhir kita bicara tentang bisa jadi karena itu energinya berlebih. Selain juga faktor-faktor yang lainnya. Sekarang bagaimana nih mengatasinya? Ini Bunda Putri ini sudah mengingatkan berkali-kali loh. Nah, mengingatkannya harus seperti apa sih supaya didengar anak? Kemudian harus bagaimana sih Bunda Putri dan bunda-bunda yang lain mengatasi anaknya yang mungkin selain memiliki energi berlebih juga mungkin dalam penyampaian keinginannya itu dengan memukul atau menendang tadi Bunda. Baik Kak Nana dan pemirsa TV 10 di rumah. Jadi kayak Bunda Putri tadi ya, jadi kayak gimana sih cara ngatasinya? Coba deh dicek dulu apakah itu tadi ada tayangan atau faktor, kan ada beberapa faktor. Coba dicek mana yang paling mendekati ya Bunda Putri ya. Jadi yang pertama, kalau itu dari tayangan berarti kita kurangi nih untuk melihat tayangan yang istilahnya bersifatnya kekerasan. Memang kan sebenarnya orang tua nih kalau melihat kekerasan udah kalau saya sih enggak lah, jangan ya. Karena itu nanti karena anak usia dini itu kan masih belum bisa memilih atau memilah ya antara mana yang betul dan ini ya. Jadi mending stop aja, ganti tayangan yang istilahnya lebih edukatif seperti itu. Kemudian yang kedua, kalau memang ada nih dari faktor keluarga yang di sekitarnya ketika dia marah atau ketika keluarga ada di sekitarnya itu adalah ketika marah, yang paling pertama kali dilakukan memukul atau
menendang, nah itu coba dicek apakah ada faktor dari keluarga atau lingkungannya atau di sekolah, coba ditanyain, di cross check lagi. Nah yang selanjutnya kalau memang dari faktor keluarganya nih, jika ada, berarti kita harus memberitahu kepada anak itu tuh nggak boleh ya, walaupun memang kan menasihati kita harus secara berulang ya, karena ini anak usia dini, dan mungkin kita yang cari cara metodenya nih yang lebih menyenangkan bagi anak. Kayak pernah saya sampaikan bisa dari bermain peran, kemudian kalau kamu ya nanti ditendang gini, rasanya gimana? Nangis nggak, sakit nggak? Nah sama temennya itu nanti bisa nangis, bisa sakit gitu. Kalau kamu marah, mending kamu nangis dulu, nggak apa-apa marah dulu. Kemudian nanti baru kalau sudah itu sampaikan aku pingin ini atau itu. Nah nggak usah pakai nendang atau mukul. Kalaupun dia nih pernah pas saat itu dia sedih lagi memukul sama orang lain, kita tenangkan dulu, habis itu kita ajak untuk minta maaf. Itu jadi kayak biar mengajarkan, boleh nggak kayak gitu caranya nendang sama teman, coba itu temannya nangis, ayo kita minta maaf dulu. Nah ajarkan juga ketika dia melakukan kesalahan, kita harus mengajar bahwa ada konsekuensinya nih, kamu harus minta maaf, seperti itu. Kemudian ingatkan terus itu secara berulang. Nah yang selanjutnya adalah ini kan yang tadi seperti kita bahas ya, mungkin anak ini memiliki energi yang berlebih. Mending kita coba fasilitasi. Kalau dia memang kita sering senang menendang kayak memukul, coba kita fasilitasi. Bisa nih kita ikutkan kayak taekwondo yang memang dia mengarahkan untuk pertahanan diri, kemudian mengarahkan dia kan menendang, kalau memang tendangannya kuat dan sebagainya, kita malah jadi tersalurkan dengan sebagai yang positif ya. Nah itu bisa juga. Kemudian bisa juga kalau memang sering pukul-pukul kayak gini, mungkin kayak dia ngedrum ya, nah, les drum ya, iya, atau bisa juga, iya, bisa juga seperti itu gitu, atau ya? Bisa juga adalah kayak kita memenuhi dulu nih, mungkin ada istilahnya sensori yang di dalam tubuhnya yang belum terpenuhi, istilahnya bisa aja ke playground, jadi kayak cek dulu motorik kasarnya seperti apa, istilahnya dia biarin nih mainan manjat itu bisa, kemudian lari, gitu. Kemudian jadi kayak di playground kan ada beberapa permainan yang bisa untuk istilahnya menstimulasi, ada mungkin ada ada yang sensorinya memang yang belum berkembang dengan secara baik, itu juga cek dulu motorik halusnya gimana, cek dulu motorik kasarnya gimana. Sering-sering coba diajak ke playground ya Bunda Putri ya, jadi kayak biar dia itu kayak istilahnya untuk memfasilitasi untuk energinya yang banyak. Nah itu, dan kita juga yang perlu digarisbawahi adalah istilahnya ketika itu kita berusaha untuk selalu mengingatkan, ini loh ditahan ya, kalau mau nendang itu ditahan. Ditahan. Ditahan, ayo istilahnya nggak boleh ya. Itu kalau memang Bunda Putrinya mungkin bisa kerjasama sama ayahnya, caranya dia memberitahu enggak ya, kalau mau itu nggak pakai nendang atau mukul ya, ayahnya yang beritahu ya, jadi kerjasama. Ini padahal sudah diingatkan berkali-kali. Nah mungkin cara mengingatkannya mungkin jadi kayak kita juga jangan cuman istilahnya berulang-ulang istilahnya mengingatkan juga, tapi juga kita cari ini fasilitasi, jangan-jangan energinya belum tersalurkan dengan baik. Nah, sudah diingatkan tapi belum difasilitasi, bisa jadi akan berulang ya Bun. Jadi kayak coba cek dulu deh motorik kasarnya, keseimbangannya dia, keseimbangan bisa coba deh ajak kayak di papan titian, apakah dia sudah bisa seimbang atau belum, itu juga. Kemudian jadi kayak untuk untuk kan kalau anak usia dini kan semua harus saling berintegrasi ya. Jadi antara motorik halus dan motorik kasar juga itu untuk perkembangan emosinya dia, kognitifnya juga, sosialnya juga, kayak dia juga diajarin deh kalau gimana, mungkin waktu itu dia pernah salah nih nendang temennya, kita harus mengajarkan juga cara meminta maaf seperti itu. Dan memang kalaupun memang kok selama ini masih berulang, kok masih seperti itu, sudah dilakukan apa yang saya sarankan, coba jangan malu untuk datang ke psikolog nih untuk
untuk istilahnya bantuan dari ahli. Sudah waktunya ke psikolog ya berarti ya Bun. Iya, jadi kayak atau dokter tumbuh kembangnya itu bisa untuk sama-sama membantu nih anak ini mencari kenapa sih penyebabnya apa pastinya. Nah, jangan istilahnya nggak usah malu kita untuk istilahnya sama-sama nih mencari solusi yang terbaik seperti itu. Oke, Bunda Putri begitu ya. Coba difasilitasi dulu. Diingatkan berkali-kali ternyata belum mempan dan masih berulang. Coba dicek mungkin energinya berlebih dan perlu disalurkan. Ini yang memang ini ya harus benar-benar difasilitasi. Karena ya itu tadi energi yang berlebih jika tidak tersalurkan pasti ketika dia marah ujung-ujungnya akan memukul dan menendang orang yang ada di sekitarnya dan bisa membahayakan orang lain juga. Makanya coba Bunda difasilitasi dulu. Tapi apabila mungkin memang masih belum ada progres, memang sudah waktunya untuk ke psikolog untuk mendapatkan penanganan ahlinya. Bisa ke psikolog, bisa ke dokter tumbuh kembang anak juga bisa. Itu ya Bunda Putri, semoga nanti bisa jadi solusi juga untuk ayah bunda yang lain yang ada di rumah. Kalau saya yakin sih bukan hanya Bunda Putri, banyak juga ayah bunda yang lain juga yang mengalami hal yang sama gitu. Kok anaknya di usia-usia segini kok ketika marah atau tidak setuju dengan sesuatu itu sukanya mukul, sukanya nendang. Karena kita sebagai orang tua malu ya, apalagi kalau mungkin yang ditendang adalah mungkin kita lagi ngumpul-ngumpul terus yang ditendang adalah orang-orang di sekitarnya pas dia merajuk langsung mukul dan nendang orang lain. Nah begitu. Memang usia-usia segitu diingatkannya harus berkali-kali ya Bun, tidak cukup satu kali gitu ya. Karena kan kadang kan orang tua yang bilang, Mama kan kemarin udah bilang lo nggak cukup mah kemarin tok bilangnya ya. Karena itu berproses ya, kayak maksudnya anak usia dini itu memang orang tua Masya Allah ya, apa namanya harus selalu mengingatkan ya. Jadi kayak memang kita membentuk penanaman apalagi anak usia dini ya, apalagi kita ngasih tahu sekali itu besoknya tapi senjatanya mama sama loh. Mama kan kemarin udah bilang tadi. Saking udah berkali-kali ya. Tapi ternyata memang rahasianya suksesnya parenting itu harus berulang kali ya Bun. Akhir suaranya adalah konsisten. Jadi jangan sampai keluar Mama kan kemarin udah bilang ya deh. Udah Mama bilangin kan kemarin. Nah, ternyata memang harus konsisten, harus selalu berulang. Karena itu biar terbentuk menjadi perilaku yang baik. Untuk masa depan anak juga kok Bunda. Baik, sebelum kita akhiri Bunda karena hampir 30 menit juga, ada yang mau disampaikan untuk ayah bunda yang ada di rumah? Baik Kak Nana dan pemirsa TV 10 di rumah, ketika anak itu kok suka memukul ataupun menendang, coba orang tua, mama, papa, coba cek deh apa di sekitarnya ada yang memberikan model kepada anak. Yang kita harus lakukan adalah tetap mendampingi anak dan untuk memfasilitasi nih mungkin anak memiliki energi yang banyak agar anak bisa bertumbuh kembang secara optimal. Terima kasih Bunda Tarika ilmunya. Yang jelas sangat penting untuk memberikan contoh yang positif itu dulu ya. Kemudian menunjukkan kontrol emosi yang kuat dan manajemen kemarahan ini juga sangat membantu. Jangan anaknya ngamuk, ibunya juga ikut ngamuk. Selain itu ajari juga anak untuk mengungkapkan perasaan mereka, cara yang baik mengungkapkan perasaannya, baik itu yang positif ataupun negatif perasaannya ya. Ini dianggap sebagai strategi manajemen kemarahan yang efektif dalam psikologi perilaku anak agresif. Baik ayah bunda, kemudian juga sahabat TV 10 yang ada di rumah, terima kasih banyak untuk kebersamaannya selama kurang lebih 30 menit. Saatnya untuk saya Carla Ratna dan juga Bunda Tarika undur diri, menjumpai Anda kembali di lain kesempatan. Tetap di TV 10, inspirasi dan edukasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.